aku sih merasa perlombaan itu bukan sesuatu yang harus banget aku kejar. Yang mendapat beasiswa tuh lebih tenang kan gitu ya, karena mereka udah merasa mereka aman. tuh udah dapat gitu ya, udah dapat, sudah terjamin, Setiap udah ada bulan. donatur. Jadi perlombaan itu sebenarnya penting. Cuman kalau orientasi aku bukan buat sertifikatnya sih sebenarnya, lebih ke soft skill. Nah, bukan gitu. Gini loh, tapi kan kalau mahasiswa beasiswa lebih berpotensi kan, mereka kan dapat uang. Berpotensi apa? Mereka kan dapat uang di samping dari uang bulanan gitu kan, belajar gak sih? Oh, jadi nggak punya waktu buat nongkrong. Iya, gitu. Sayang sekali peserta beasiswa masih berada di antara kalian. Halo Mas Squad, selamat datang kembali di Suara Mahasiswa. Ruang untuk ngobrol santai, tempat kita bisa saling tukar pikiran tanpa takut dihakimi dan nemuin sudut pandang baru tanpa kehabisan cerita. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas topik yang sering menjadi kesenjangan sosial di kampus nih, yaitu mahasiswa beasiswa dan mahasiswa non-beasiswa. Nah, dua sisi yang sering dibandingin nih, karena yang satu dikenal punya tanggung jawab akademik dan prestasi yang harus dijaga, sementara yang satu punya kebebasan lebih untuk eksplorasi dan pengembangan diri tanpa tekanan administratif. Tapi siapa sih yang sebenarnya lebih mahasiswa banget? Yuk kita nilai bareng-bareng hanya di Suara Mahasiswa. Baik Mas Squad, kita masuk ke segmen Siapa yang Beda. Apa sih siapa yang beda? Berikut penjelasannya. Baik Mas Squad, di depan kita ada 6 orang, 5 anak non-beasiswa dan 1 anak beasiswa. Para anak non-beasiswa harus menemukan 1 anak beasiswa di antara mereka. Para peserta boleh bertanya, berdiskusi, dan men-voting untuk menentukan siapa yang beda. Silakan untuk memperkenalkan diri kalian masing-masing dan kalian diberi waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, dimulai dari sekarang. Kita mulai dari kegiatan sehari-hari aja kali ya. Kalau aku sendiri sih, aku setiap bulan tuh ngadain open PO gitu, karena aku kan sambil bisnis nih. Nah, aku biasanya ngechat teman-teman aku gitu buat PO dari barang yang aku jual, dan biasanya dikasih di akhir bulan. Gitu. Jadi sibuk ya, sibuk. Ya itu di samping kuliah aku sih, jadi di samping kuliah juga aku bisnis juga ya, buat nambah-nambah, maklum lah anak kos. Halo semuanya, aku Azriel Hura Safari, aku berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prodi Pendidikan IPS. Aku player nomor 6 dan aku bukan mahasiswa penerima beasiswa. Kalau aku sendiri, aku sebagai mahasiswa film dan televisi juga, aku terkadang ngambil kayak part time job juga, dan mungkin kayak job freelance seperti ngedit, atau mungkin aku pernah juga ambil job penulisan skrip, jadi aku nulis-nulis buat klien-klien begitu. Halo semuanya, nama aku Dimas, aku mahasiswa film dan televisi Universitas Pendidikan Indonesia. Aku player 1 dan aku adalah penerima beasiswa JFLS. Dan aku yakin aku akan menang karena aku lebih pintar daripada mereka semua. Keseharianku tuh selain kuliah tentu saja, aku ikut UKM juga. Dan aku bekerja, aku kebetulan aku ngajar bahasa Inggris, bikin les private sendiri. Dan itu tiap hari, weekday to weekend kerja. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zamila Aisyah Nurrahmania. Aku dari program studi Gizi, Universitas Pendidikan Indonesia. Aku player 3. Dan aku bukan penerima beasiswa. Kalau aku kebetulan kesibukannya cuma kuliah aja sih. Dan sekarang kayaknya beberapa UKM juga nggak seaktif itu. Kayak ada pertemuan tapi beberapa kali aja, dan aku nggak ikut terlalu banyak UKM. Aku juga nggak ikut terlalu banyak organisasi. Jadi sejauh ini kesibukan aku cuma kuliah, pulang, dan kadang mengikuti beberapa kegiatan di sekolah. Halo semuanya, perkenalkan aku Laudia Adiwidya, aku berasal dari program studi pendidikan bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Aku player nomor 5 dan aku bukan penerima beasiswa. Kalau aku sendiri, untuk di semester ini sih jujur aku megang salah satu
UKM menjadi ketua umum dan itu cukup makan menyita waktu sekali sih untuk misalnya di kegiatan sehari-hari. Terus juga aku salah satu kadif di Hima juga, jadi cukup ya agak manajemen ya cukup Ya, jadi waktu ya. agak sibuk ya. Dan mungkin Gaul kalau juga ya, misalnya ini. sampingan mungkin aku sering jadi ikut event organizer sih. Wow. Jadi satu kayak wow. organisasi di luar, terus aku jadi event organizer. Keren ya. Halo semua, perkenalkan aku Safana Aska Jalulia, biasa dipanggil Ana dari Pendidikan Seni Rupa Universitas Pendidikan Indonesia. Aku player nomor 4 dan aku non beasiswa. Aku sendiri sih karena aku masih maba ya, jadi waktu aku tuh lebih sibuk sama tugas juga. Terus organisasi juga kan karena baru mulai, jadi belum pada ngumpul kan, paling cuman kayak welcoming party, udah terus pulang lagi. Kalau sampingannya aku juga sama kayak kakaknya, aku ngajar bahasa Inggris di setiap weekend les private gitu ke rumah-rumah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aska Kalina. Aku merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi psikologi, dan aku merupakan player 2. Dan aku bukan mahasiswa penerima beasiswa. Thank you. Kalau ini nih, kalau ngomongin nilai ini kan kesibukannya tuh beda-beda tuh. Gimana sih nilai dari kalian masing-masing begitu? Kalau aku tipe orang yang nggak terlalu mematokkan, oh aku nilai harus segini, IPK aku harus segini. Jadi aku kayak berusaha semaksimal mungkin sambil exploring hal lain sih. Jadi aku nggak terlalu fokus ke satu nilai aja, tapi juga di potensi aku yang lain. Gitu. Yang lain. Aku sendiri sih, aku lebih fokus sama outputnya sih gitu. Jadi kegiatan itu nggak cuma hanya buat nilai gitu. Buat apa? Yang penting kita outputnya jelas gitu, menghasilkan apa gitu buat diri kita gitu. Aku gitu sih. Kalau aku yang penting lulus kalau untuk sekarang, karena kalau aku terlalu mikirin nilai dan kayak IP juga ya emang ada stresnya tersendiri sih, karena kan ngelihat orang lain juga kompetitif, nilainya bagus-bagus, aku juga pasti pengen kayak gitu. Tapi yang terpenting sekarang aku lulus semua matkul dulu, dan yang penting aku bisa lulus kuliah dengan tepat waktu. Sama sih. Aku juga gitu, I don't put any pressure on myself. Yang penting aku paham materinya, yang penting aku datang ke kampus belajar, aku ngerti materinya apa. Jadi kalau misalkan aku naruh pressure untuk targetin nilai segini tuh malah agak efektif di aku sendiri gitu. Jadi ya udah, just let it flow. Mengalir ya. Iya. Kalau aku sendiri sih, kebetulan semester kemarin tuh aku lagi struggle-strugglenya tuh soal nilai karena banyak banget kegiatan di luar kampus yang aku kerjakan, dan itu sempat bikin nilai aku drop lah. Aku drop yang lumayan sebetulnya, tapi sejujurnya aku tidak terlalu kecewa karena aku dari semester kemarin aku mendapatkan banyak hal yang aku dapatkan di luar kampus begitu. Oh my God. So cool. Aku punya pertanyaan nih buat teman-teman. Oke. Menurut kalian being ambisius kayak ikut lomba ini itu tuh gimana ya? Menurut kalian kayak apakah kalian tuh tipe orang yang aku harus nyari prestasi banget, aku harus ikut lomba ini itu segala macem, ngumpulin sertifikat something, atau kalian yang kayak ya udah orang lain lomba ya let them be gitu, kayak kalau aku mau ya udah aku lakuin gitu. Gimana? Siapa yang mau mulai? Aku kalau misalkan aku sendiri sih ya, perlombaan itu sebenarnya penting. Cuman kalau orientasi aku bukan buat sertifikatnya sih sebenarnya, lebih ke soft skill Dan pengalaman ya. Pengalaman, karena mungkin soft skill itu bakal yang benar-benar kepake di dunia kerja nanti lah, istilahnya dunia setelah kuliah lah gitu. Betul gak sih? Betul. Setuju. Kalau aku sendiri, kebetulan aku kurang suka di bidang organisasi, jadi memang aku lebih suka ikut UKM, kegiatan, dan ikut lomba-lomba. Sama sih, karena kan kita juga ngejar experience-nya ya. Terus juga menurutku, kalau misalkan ikut lomba-lomba, output-nya lebih kelihatan aja sih. Kayak ya ada hasilnya gitu. Mungkin kalau aku ya cukup, aku sudah tidak seproduktif itu sih kayaknya di kuliah ya. Maksudnya mungkin kalau kayak gitu mungkin di SMA sih. But kalau untuk sekarang mah kayak lebih ya udahlah, kita nikmati aja apa yang ada di kampus itu kayak gitu. Kalau kakak? Oh aku ya.
Maaf, aku rada bengong sedikit tadi. Kalau aku sih merasa perlombaan itu bukan sesuatu yang harus banget aku kejar. Karena bagi aku mainly yang utama itu yang ada di kampus aja gitu. Kayak misalkan aku attend pembelajaran, hadir dalam pembelajaran, absen bagus, atau kayak aktif di pembelajaran aja. Karena kalau ikut lomba tuh banyak yang harus dipertimbangin selain karena di-spend waktu. Karena aku banyak praktikum kuliahnya, terus ada beberapa hal yang nggak bisa ditinggalin kayak kerja kayak gitu. Jadi lomba itu hanya sesekali kalau aku punya kesempatan dan waktu aja gitu. Kalau kamu? Kalau aku sendiri sih, aku mengkategorikan lomba tuh sebagai hobi aja ya. Aku juga tadi sama kayak player 5, aku kurang suka berorganisasi. Aku lebih prefer ikut lomba. Karena menurut aku kalau lomba itu kita punya have our own satisfaction gitu loh. Meskipun kita menang atau kalah ya gak apa-apa, yang penting udah ikut. Waktu kalian telah habis. Hasil voting kalian seri. Silakan berdiskusi kembali dengan waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Seperti yang udah aku bilang ya, aku kurang suka berada di bawah tekanan atau kayak aturan-aturan tertentu kayak harus kamu tuh harus merepresentasikan anak beasiswa yang baik, kamu harus begini, kamu harus begitu. Aku pun memilih pendidikan bisnis karena aku ngerasa aku nggak mau kerja di kantor nanti, aku nggak mau berada di sebuah ikatan tertentu gitu loh yang mengharuskan kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Kalau aku, as I said earlier, aku tuh kerja dari weekday to weekend, dan aku tuh bukan seseorang yang bisa spare waktu untuk kayak nyari prestasi atau lomba yang khusus kayak gitu. Karena apa? Karena dari weekday to weekend itu kayak bener-bener padat, packed, dan aku fokusnya ke money oriented gitu. Aku jadi cuan gitu daripada. Betul sih, realistis. Tapi bukannya seharusnya yang mendapat beasiswa itu lebih tenang kan gitu ya, karena mereka udah merasa mereka aman. tuh udah dapat gitu ya, udah dapat, sudah terjamin, Setiap udah ada bulannya. donatur, jadi tinggal ngikut-ngikut aja gitu, gak usah mikirin kerja, Harus karena kerja lagi. harusnya kan fokusnya lebih ke belajar buat Tuh buat sih. ikut lomba-lomba itu Iya, nggak sih? iya, Iya. Nah, BTW kamu kan anak rantau ya di sini. Pernah nggak sih kamu menghadapi tekanan, mungkin tekanan sebagai anak kos lah ya gitu, tekanan ekonomi kan itu wajar kan ya. Iya. Nah itu kalau kamu pernah mengalami nggak sih? Terus kamu gimana tuh ngadapin hal itu? Baik, waktu kalian telah habis. Sayang sekali untuk peserta nomor 5, kamu telah dieliminasi. Silakan keluar dari ruangan terlebih dahulu. Sayang sekali peserta beasiswa masih berada di antara kalian. Silakan berdiskusi kembali dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Coba deh jelasin deh, kalian ini suka nongkrong di mana? Terus kalau nongkrong itu kalian ini ngabisin budget berapa sih gitu? We're talking about budget. Gimana mau join kan yang nongkrong juga mungkin? Nanya di mana nih? Gitu. Oke, coba aku mulai dari aku Iya, ya. boleh. Kalau aku sendiri itu udah punya base camp sebenarnya. Base campnya itu sebenarnya kosan temanku. Ya, jadi karena kosannya itu termasuk dekat dari fakultas, jadi kita semua khususnya anak-anak cowok ya suka ngumpul di sana. Dan ya paling di sana kita karena itu kosan ya, kita bisa ikut masak, bisa
ikut ya makan Ngirit ya, atau ngirit. gimana Iya, ya. Jadi ngirit. Jadi Ngirit. termasuk setiap hari tuh aku hampir setiap hari kalau beres kelas tuh nongkrong ke kosan temen gue gitu sama temen-temen yang lain. Berarti kalau irit banget tuh ada yang harus iya dijaga. Ada yang harus dijaga. Apa ya? Ya karena ya gini, karena kan aku bukan mahasiswa penerima beasiswa ya. Jadi ya aku make sadar lah sense, gitu. Aku make sense. harus bisa hemat uang bulanan yang dikasih sama orang tuaku gitu kan. Jadi kalau misalkan buat nongkrong-nongkrong di kafe atau misalkan di coffee shop gitu boros gak sih? Iya. Berarti kalau mahasiswa beasiswa boleh hedon. Nah, begitu. Gini loh. Tapi kan kalau mahasiswa beasiswa lebih berpotensi kan. Mereka kan dapat uang. Berpotensi apa? Mereka kan dapat uang di samping dari uang bulanan gitu kan. Tapi Ya. bukannya kalau misalkan kita daftar beasiswa itu berarti kita butuh ya? Iya. Iya. Kan ada surat keterangannya biasanya atau syarat. Nah, Banyak yang kayak aku harus jaga ini deh buat Iya. jangan potong pembayarannya. Apalagi kayak pembayaran UKT tinggal dikit lagi. Defend yourself. ya gini ya. Kalau untuk di tongkronganku ya, tongkronganku sendiri itu bukan membahas apa ya. Itu seperti tempat relax lah gitu. Tempat setelah beres kuliah lalu kita ngumpul di situ. Kadang di situ kita ngapain? Kita main game bareng-bareng, kita mabar, kita ngobrol-ngobrol, ngalir ngidul gitu. Dan di situ pilihanku karena di sana tuh salah satunya tempat aku bisa nongkrong sama teman-teman tapi bisa ngirit juga gitu. Ya. Nah, aku bisa ngirit di situ, bisa ikut masak, bisa makan di situ. Nah, terus kayak kalau misalkan mahasiswa beasiswa kan biasanya mereka itu kalau ngumpul pastinya ambis buat belajar gak sih? Oh, jadi nggak punya waktu buat nongkrong. Iya, gitu. ngerti. Dan ya harusnya mereka itu kalau misalkan sehabis kelas tuh mereka tuh lanjut belajar lagi gitu kan biasanya. Kalau player nomor 4? Kalau Gimana? aku nongkrong sendiri sih, ya jujur pasti ya di kafe atau kayak ya tempat-tempat buat kayak warkop lah gitu sama teman-teman yang lain. Apalagi aku juga cukup sering rapat, entah apalagi mendekati event gitu. Itu tuh cukup memakan atau menyita waktu lah pokoknya kalau misalnya pun ya di balik layar sebuah event misalnya gitu. Dan belum nanti ketemuan dengan vendor yang aku lagi internship segala macam buat jadi event organizer kayak gitu, itu sangat tidak sangat menutup kemungkinan untuk aku cukup berhemat sih sebenarnya. Tapi biasanya, aku mau nanya, tapi biasanya nongkrongnya di mana? Spesifik tempat? Mungkin kalau kamu tahu mungkin ada di Cipaku Olive kayak Olive. gitu. Misalnya kafe cewek di Gerlong paling dekat yang kayak gitu. Tapi cewek itu pricey gak sih? Lumayan Lumayan. sih makanya. Jadi agak cukup menutup kemungkinan untuk aku agak berhemat ya untuk bulananku. What about you? What about me? I do nongkrong tapi menyesuaikan udah gajian atau belum. Oh, udah gajian. Waktu kalian telah habis. Untuk peserta nomor 3, kamu telah tereliminasi. Silakan untuk keluar dari ruangan terlebih dahulu. Sayang sekali peserta beasiswa masih berada di antara kalian. Silakan berdiskusi kembali dengan waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Dari tadi kan yang bicara itu antara player 3, player 4 sama aku ya. Ya, betul. Nah, dari kalian nih, kalian ini belum menceritakan secara spesifik nih tadi. Kalau aku sih sebenarnya sama aja kayak player 6. Aku di luar
kuliah itu aku lebih sering pulang ke kosan teman, kayak nongkrong di kosan teman. Tapi aku lebih kayak nggak masak-masak sih, lebih kayak main aja, kayak menghabiskan waktu lah. Kadang juga nunggu di sela-sela matkul juga aku biasanya ke kosan teman dulu. Kalau aku kan anak PP ya, jadi nggak mungkin abis kelas aku langsung pulang karena jauh juga gitu kan, sayang waktunya. Jadi biasanya aku paling kalau misalkan abis kelas aku kumpul dulu sama temen-temen, kalau nggak di kafe terdekat, aku di kantin fakultas aku kayak gitu. Mungkin aku mau nanya, kita kuliah nih kan cukup banyak ya untuk menulis, apalagi ada pasti semuanya pernah ngerasain matkul bahasa Indonesia lah gitu. Tapi pernah nggak sih pengalaman nulis esai yang banyak kayak about studi kasus kah kayak gitu? Pernah nggak sih kalian? Paling aku sih, soalnya aku sendiri kan pendidikan ya, jurusan pendidikan IPS gitu. Yang IPS kan berarti kaitannya sosial gitu kan. Ya berarti itu jadi tugas utama lah, main assessment buat jurusan aku gitu. Ya mungkin kalau player 1 gimana? Kalau aku sih sebenarnya tidak terbiasa buat esai, karena tidak terbiasa aja. Biasanya aku tuh lebih ke tugas mata kuliah tuh lebih ke ngisi ini sih, bikin jurnal ilmiah sebetulnya. Itu pun jurnal ilmiahnya pun dari tugas film yang sudah aku bikin. Jadi sebetulnya aku tidak langsung kayak ngebahas isu-isu kayak Player 6 gitu, lebih ke ngebahas film aku dalam sudut pandang akademisnya bagaimana. But I do have a question. Oke. Menurut kalian kuliah buat apa? Apa? Buat apa? Ya. Kalau aku sendiri ya, izin jawab, aku sendiri karena aku dari dunia kerja ya. Kalau kalian kan transisi dari SMA ke itu ya, mungkin ke kuliah. Kalau aku dari dunia kerja ke dunia kuliah, dan tujuan aku kuliah buat dapat pekerjaan yang lebih baik dari kerja. Waktu kalian telah habis. Untuk peserta nomor 2, kamu telah dieliminasi. Silakan untuk keluar dari ruangan terlebih dahulu. Sayang sekali, dan selamat untuk peserta beasiswa, kamu berhasil mengelabui para anak non-beasiswa. Dan sukses untuk memenangkan segmen Siapa Yang Beda. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Gila. Wow, seru banget ya. Sekali lagi selamat untuk peserta beasiswa. Kamu berhasil memenangkan permainan ini. Dan ayo peserta yang telah tereliminasi untuk kembali ke studio. Silakan, 1, 2, 3 di sini. Yang 5 di sini. Di sini. Nah, oke. Wah, seru banget ya Mas Squad. Tapi tenang dulu, keseruan kita belum berhenti sampai sini ya. Abis ini suasananya bakal beda nih, lebih tajam dan pastinya lebih panas. Karena kita bakal masuk ke segmen yang siap nguji cara pandang dan keberanian berpendapat dari para pesertanya. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Mahasiswa. Mahasiswa beasiswa lebih berprestasi daripada mahasiswa non beasiswa. Loh, nggak bisa gitu. Karena gini, Mosi yang di sini hadir bahwa lebih berprestasi. Siapa yang akan garanti? Who's gonna guarantee? Kalau orang-orang yang punya beasiswa itu, mereka lebih berprestasi. Saya sudah mengikuti kompetitif programming di Gemastik, kompetitif programming di ICPC ANC di BINUS, ada juga CP Pinkfest, satu lagi di Universitas ITENAS. Semua saya mengikuti beberapa kompetisi tersebut yang juga didukung dari beasiswa yang saya dapat.